Ya, semoga kita bisa bersabar. Dan yang terakhir sebagai penutup, di antara hikmah Ramadan ini kita diajarin muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kalau orang sholat kelihatan ada gerakannya. Orang sholat itu ada gerakannya. Jadi kita tahu fulan ini sedang sholat. Orang berangkat haji ada gerakannya. Orang sedekah dia mengeluarkan sesuatu. Tapi puasa antum nggak ngerjain apa-apa. Orang puasa itu nggak ngerjain apa-apa. Dia cuma diam doang. Dia meninggalkan. Ketika dia di kamar, mungkin dia makan. Jadi kondisi puasa ini benar-benar ibadah yang milik Allah Azza wa Jalla. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Makanya ada orang yang di luar makan di rumah, dia ngomong puasa. Orang bilang ya sudah, nggak tahu dia puasa atau tidak. Maka kita diajarin muraqabatullah, diawasin Allah Azza wa Jalla. Antum di kamar antum sendirian lihat air yang enak ya Allah, antum nggak minum, nggak sentuh. Itu kenapa? Ana shaim, aku sedang puasa. Hadza wallahu a'lam. Itu bisa disampaikan kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan. Mohon maaf atas keterlambatan dimulainya kajiannya karena memang tadi padam listrik di sini. Nah, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu pertanyaan mengenai waktu dia puasa, Ustaz. Kebetulan kami tinggal di Eropa, tepatnya saya di Jenewa. Nah, pertanyaan saya, ketika kami puasa itu sangat panjang sekali Ustaz waktunya. Subuhnya itu bisa jam 4 pagi, apa kadang-kadang setengah 4 pagi. Kemudian bukanya sangat telat Ustaz, jam 10 malam. Nah, ada beberapa negara dan orang di negara tersebut berbuka sesuai dengan Indonesia. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz? Zen. Jadi orang Indonesia berbuka sesuai dengan orang Indonesia. Orang Afrika sesuai dengan orang Afrika. Orang mana jadi ikut negaranya masing-masing. Ahibati fillah, kita tahu ibadah puasa ini ditentukan dengan terbitnya fajar dan tenggelamnya matahari. Begitu pula dengan sholatnya. Kita sholat maghrib nggak mungkin umpamanya di Jenewa adzan maghrib jam berapa? Jam berapa adzan maghrib? Jam 8 Ustaz, 15 kira-kira. Jam 8.30. 8.30. Masa mau sholat maghribnya jam 6? Indonesia ini bentar lagi kita adzan nih. Bentar lagi kita adzan di sini. Masa antum mau ikut sholat maghrib? Oh, tempatnya Ustaz sudah adzan. Indonesia sudah adzan, sholat maghrib enggak. Jadi semua waktunya sudah diatur. Maka kalau ada orang Indonesia yang berpuasa ikut orang Indonesia, silahkan, nggak apa-apa, tapi ke Indonesia. Di Indonesia pun tergantung tempatnya di mana. Di Jakarta mereka baru adzan maghrib setengah jam setelah kita. Subuhnya juga seperti itu, setengah jam setelah kita. Maka orang di Jakarta nggak sama dengan orang di Indonesia. Di mana? Di Jember. Jadi syariatnya ini ikut matahari fajar terbit dan matahari tenggelam. Makanya Allah Azza wa Jal mengatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi fajar itu sebagai awal dari awal permulaan puasa, dan tenggelamnya matahari yang kata Nabi SAW, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbana an-naharu min hauna. Kalau siang sudah hilang, malam udah datang, maka faqad aftara as-shaim, maka orang yang puasa telah masuk waktunya berbuka. Seperti itu. Jadi kesian, perlu dikasih pengarahan mereka. Dan ini memang ya mungkin karena kurangnya ilmu, mereka akhirnya merasa
Ana kan orang Indonesia, maka puasa ikut orang Indonesia. Bahkan pernah kita berangkat umroh di bulan Ramadan, ya Allah, umroh di bulan Ramadan. Kita itu biasanya berangkat dari Jakarta jam 3 atau jam 2. Kemudian ana biasanya nggak puasa, ana berbuka. Kenapa ana nggak puasa? Karena musafir itu ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Kita itu baru berbuka nanti di Riyadh, di Saudi. Karena kita menuju ke arah siang. Jadi Saudi itu masih siang, nggak tenggelam-tenggelam mataharinya itu. Kita itu nggak tenggelam-tenggelam, baru tenggelam nanti kita sampai Riyadh. Jadi perjalanan setelah 7 jam atau 8 jam baru masuk. Orang-orang Indonesia sebagian, enggak, ini sudah azan di Indonesia. Jadi Indonesia udah azan, di sana mereka berbuka. Tapi di sini belum azan, matahari masih terbit. Enggak, saya orang Indonesia, akhirnya dia berbuka. Maka Allah memberikan keringanan. Maka buat teman-teman yang di Jenewa atau yang di tempat-tempat yang siangnya panjang, ketika engkau sakit karena panjangnya waktu, subhanallah, ada rukhsah bagimu. Orang yang sakit boleh nggak puasa, tapi wajib menggantinya. Boleh menggantinya nanti di waktu-waktu yang siangnya pendek, silahkan. Ada mungkin siangnya cuma 10 jam, alhamdulillah, silahkan engkau berpuasa selama 10 jam. Kalau memang kau nggak mampu, ini bagi yang tidak mampu, yang sakit ya. Tapi yang tidak ikut aturannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Pak Ustadz, saya bisa bertanya, untuk puasa di musim dingin, kita biasanya puasa bisa sampai 17 jam. Tapi di musim panas kita bisa puasa kurang dari 12 jam. Yang saya mau tanyakan, bagaimana pahalanya, Pak Ustadz? Masya Allah, ini pertanyaan yang mantep nih jemaah. Kita bicara pahala nih, sahih. Kalau bicara pahala, Rasulullah SAW ketika membolehkan Aisyah untuk umrah dari Tan'im, karena dia belum umrah, dia umrah dari Tan'im. Jarak Tan'im ini ke Mekah atau ke Masjidil Haram kira-kira hanya 7 km. Maka Nabi SAW mengatakan, ajruki ala qadri nafaqatiki wa nasabiki. Balasan buat engkau itu sesuai dengan nafkah yang kau keluarkan dan sesuai dengan kelelahan yang engkau dapatkan. Orang yang berpuasa 12 jam pahalanya nggak sama dengan yang 17 jam. Tapi juga perlu dilihat, kalau bicara hitungan jam memang panjang, tapi karena di musim dingin jadinya nikmat, nggak haus. Mungkin lapar, tapi biasanya orang itu kuat nahan lapar, nggak kuat nahan haus. Di musim panas pendek, tapi lebih capek karena hawanya panas. Maka di sini yang menentukan kadar pahala, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, adalah sesuai dengan kelelahan yang dirasakan oleh hamba. Bukan berarti kita melelah-lelahkan diri kita ya. Umpamanya kita ini lagi musim panas, wah, ana nggak mau pakai AC supaya pahalanya lebih besar. Nggak seperti itu, tapi engkau jalanin hidupmu. Maka kalau bicara besarnya pahala, kalau bicara jam memang lebih panjang yang di musim dingin. Tapi kalau bicara kenyamanan, bisa jadi ini musim dingin walaupun panjang enak Ustaz, hawanya dingin. Tapi ini yang 12 jam panas. Orang keluar rumah, anak ingat ketika musim panas kita Ramadan, anak keluar dari apartemen di Madinah itu, dari rumah menuju ke masjid, pusing kepala, panas sekali. Maka tentunya nggak sama. Orang yang ke masjid di musim dingin, jaraknya nggak jauh tapi dingin, yang dia ingin dalam rumah. Orang yang berwudu di musim dingin dengan air yang dingin, tentunya pahalanya berbeda dengan mereka yang berwudu di musim panas dengan air dingin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa perempuan nggak boleh pakai? Kenapa harus pakai jilbab? Kenapa perempuan harus pakai jilbab? Masya Allah. Pertanyaan yang menarik ini jamaah. Karena yang tanya dari mana nih? Dari Jenewa. Oh, Masya Allah. Di Jenewa banyak yang pakai jilbab? Dikit. Kalau musim dingin? Banyak. Banyak kalau musim dingin kan? Nah, barakallahu fiik. Siap. Kita lihat tuh orang ketika musim salju umpamanya, semua pada pakai jilbab, semua pakai pakaian tertutup karena dia ingin menyelamatkan dirinya. Dia ingin tubuhnya tidak sakit. Ini bicara tubuh yang tercipta dari tanah, kita harus tutupin. Kalau bicara kenapa muslimah harus pakai jilbab, karena Allah sayang sama dia, Allah cinta sama dia. Allah mewajibkan seorang muslimah pakai jilbab karena dia barang yang berharga, dia mahal, dia harus ditutupin agar dia tidak menggoda orang, agar dia tidak merusak masyarakat, untuk menyelamatkan dirinya. Perempuan-perempuan yang baik-baik itu menutupin dirinya, dia tidak biarkan auratnya diumbar. Kalau kita lihat di mana banyak terjadi pemerkosaan, pelecehan terhadap wanita ketika mereka tidak menjaga kehormatan dirinya. Jadi kalau kenapa kita berjilbab, mungkin salah satu jawaban yang paling indah karena Allah memerintahkan kita untuk berjilbab. Kalau kita melihat ada orang-orang kenapa pakai seragam, ada orang kerja di rumah sakit, kenapa sih pakaiannya dokter kok putih? Kenapa kok pakaiannya kantor warnanya kuning, yang ini warnanya biru? Ya karena aturan perusahaan seperti itu. Aku nggak suka warna biru, aku suka warna hijau. Aku kepingin pakai warna hijau, nggak boleh. Kenapa nggak boleh sih? Karena ini aturan. Kita nih manusia ciptaan Allah. Allah yang kasih mata sama kita, Allah yang kasih tangan sama kita, Allah yang kasih rambut yang indah buat perempuan, Allah yang kasih tubuh yang indah buat wanita. Lalu Allah yang menyuruh dia, tutupin auratmu, kecuali buat orang-orang yang Allah perbolehkan. Sehingga kita ikut aturan Allah SWT. Jadi kalau ada orang kok mengekang, itu aturan-aturan di perusahaan mengekang juga. Ketika harus pakai baju warna biru. Sekarang nih COVID-19, kenapa harus pakai APD? Harus pakai masker, harus pakai ya alat pelindung diri, ini macam-macam. Semua tujuannya untuk melindungi diri kita. Dan seorang wanita ketika memakai jilbab untuk melindungi tubuhnya di dunia dari menggoda orang, dan digoda orang, dan di akhirat melindungi tubuhnya dari api neraka, bukan dari COVID-19 tapi dari api neraka. Barakallahu fiik. Pak Ustadz, kalau dulu Pak Ustadz, Ya. dulu kan orang-orang yang nggak muslim kan ratain orang muslim, soalnya pakai nggak kelihatan hidung, mulut, kan ada orang yang gitu. Sekarang soalnya karena orang muslim pakai itu, sekarang jadi ada masker. Benar kan? Gimana? Dulu kan ada orang muslim yang ketutupan mulutnya sama hidungnya. Ya. Terus kan orang-orang Kristen yang nggak muslim dan semuanya itu kan ngatain orang Islam. Terus sekarang karena orang Islam kita bisa jadi dapat masker. Siap. Karena untuk coronavirus kan, Siap. itu kan diproteksi. Nah, sahih. Artinya kan ya, Masya Allah ya. Itulah sekarang kalau kita bicara kenapa orang-orang pada pakai masker.
Kenapa pakai penutup muka sekarang? Dulu katanya orang Islam pakai cadar itu istilah mereka itu menyiksa diri. Bahkan mereka mengatakan ini termasuk diskriminasi terhadap wanita, disuruh tutup wajahnya. Sekarang kau baru tahu bagaimana ketika mereka wajib pakai masker. Ada sesuatu yang mereka takutin. Sedangkan kita nih muslim, yang kita takutin itu api neraka, murka Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau gara-gara corona aja engkau tutup wajahmu, masa gara-gara api neraka engkau tidak pakai jilbabmu? Sehingga kalau ada lagi yang meledek umat Islam, ketika muslim pakai cadar umpamanya, pakai jilbabnya, maka ketahuilah, sebagaimana engkau menyelamatkan dirimu dari COVID-19, kita nih juga menyelamatkan diri kita dari azab Allah Azza wa Jalla dengan ini. Artinya sama-sama sebenarnya seorang itu mengikuti aturan demi untuk hidup lebih baik di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Siap. Mau tanya Ustaz, soal puasa kalau yang untuk ibu hamil dan menyusui itu kan sudah bayar fidyah. Apa itu wajib juga bayar puasa? Terima kasih Ustaz. Ya, barakallahu fikum ya. Nah, berkaitan dengan ibu hamil dan menyusui. Jadi masalah ini memang ada khilaf di antara para ulama. Apakah ibu hamil dan menyusui yang tidak mampu berpuasa? Ingat, bukan berarti ibu hamil itu nggak wajib puasa. Ibu menyusui itu bukan nggak wajib puasa. Mereka tetap wajib berpuasa. Tapi karena nggak mampu, akhirnya dia berbuka. Jadi nggak otomatis. Ada perempuan yang hamil, Masya Allah. Anda punya istri ketika bulan Ramadan hamil, dia selalu puasa, nggak ada masalah. Dan tidak terganggu dengan kehamilannya dan dengan dirinya. Tapi ada wanita-wanita yang lemah. Ketika dia puasa, akhirnya dia jadi lemes, sakit. Maka yang mampu berpuasa, ibu hamil, maka dia berpuasa. Yang menyusuin mampu untuk berpuasa. Ingat, bukan berarti ibu yang menyusuin tidak wajib puasa. Ibu yang menyusuin pun wajib puasa. Kalau nggak mampu, baru dia berbuka. Sekarang kalau dia berbuka, apa yang harus dia lakukan? Ada riwayat-riwayat dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma bahwasanya ya mereka cukup bayar fidyah. Tapi pendapat jumhur ulama dari imam yang 4, mereka berpendapat bahwasanya dia tetap wajib mengganti puasa. Karena memang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, fa'iddatun min ayyamin ukhar faman kana minkum maridan aw ala safarin. Barang siapa yang marid, yang sakit atau dalam kondisi perjalanan, maka kewajibannya adalah mengganti di hari-hari yang lainnya. Hanya kewajiban membayar fidyah itu ada yang mengatakan dia mengganti plus membayar fidyah, menjadikan membayar fidyah itu sebagai tambahan penggantian puasa dia. Jadi buat seorang wanita, ini Anda lihat pendapat jumhur ulama mungkin lebih hati-hati ya buat kita. Ketika dia nggak berpuasa karena nggak mampu, maka adalah mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Tadi mungkin dia gantinya di hari-hari yang pendek siangnya, sehingga dia bisa lebih mampu untuk berpuasa di sana. Tetap dia ganti puasanya. Ustaz, gimana Ustaz kalau kondisi dia hamil, menyusuin, hamil lagi, menyusuin lagi? Insya Allah suatu saat kau akan berhenti hamil dan berhenti menyusuin. Tapi kalau dalam proses itu kemudian kau nggak mampu, masih punya utang puasa, meninggal dunia, maka bayar fidyah. Insya Allah semoga itu cukup untuk menggantikan puasa dia. Artinya kalau dia nggak biasa membayar tahun ini, utang tahun kemarin nggak bisa dibayar tahun ini, baru tahun depan dibayar, silahkan dia bayar tahun depannya. Tetap hanya berpuasa saja tanpa membayar fidyah. Hada wallahu a'lam bishawab. Tapi Anda sampaikan masalah ini memang ada khilaf di antara para ulama. Hada wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya bagaimana dengan kita yang menstruasi tidak puasa, itu diganti puasanya misalnya terlambat, batal puasa tahun kemarin baru diganti tahun ini, itu apa betul jumlahnya menjadi bertambah, artinya double gitu loh? Misalnya utang puasa kita 6 hari, jadi 12 hari puasa kemarin, terus itu sekarang karena kita tidak mampu membayar pada waktu itu,
dan baru ada kesempatan tahun ini, itu jumlahnya jadi 12. Betul nggak seperti itu? Nah, jadi utangnya jadi riba nih jemaah. Kalau 6 jadi 12, kalau 3 tahun jadi 18 gitu, seperti itu. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya kita diperintahkan untuk mensegerakan membayar hutang. Jangan ditunda-tunda membayar hutang. Allah sudah kasih kesempatan kita membayar hutang selama 330 hari kira-kira. 330 hari engkau bisa bayar utang yang 6 hari tadi cuma. Kemudian engkau nggak bayar. Ini pertanda engkau meremehkan perintah Allah Azza wa Jalla. Kecuali ada uzur. Maka buat orang yang menunda pembayaran, hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon ampun atas kesalahan dia, atas kelalaian dia menunda-nunda. Kemudian ketika dia membayar tahun depan, dia bayar tetap hari yang nggak bertambah. Hanya hendaklah orang itu memperbanyak puasa sunnah. Orang ini jemaah, seorang muslim, kalau dia punya puasa sunnah, yang wajib insya Allah lunas. Tapi kalau dia nggak puasa 6 hari di bulan Syawal yang sunnah, ya mungkin dia nggak puasa 10 awal Dzul Hijjah, dia nggak puasa Senin Kemis, maka untuk membayar yang 6 hari itu berat. Maka nasihat ana, hendaklah mendawamkan berpuasa sunnah. Paling tidak ini dalam sebulan 3 hari. Seperti wasiat Nabi SAW, 3 hari lah. Engkau ambil 3 hari, mau ambil Senin Kemis Senin, mau ambil 13, 14, 15 di pertengahan bulan, insya Allah puasamu akan lunas. Tapi kalau engkau meremehkan puasa wajib yang sunnah, jangan ditanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi bayarnya tetap, tapi dia harus bertobat memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, mau tanya lagi. Satu-satu pertanyaan. Ini udah mau azan di sini. Ya. Ini bentar lagi azan. Ustaz, boleh Ahwan? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Ahmad dari Jerman, Ustaz. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ustaz, ini ada pertanyaan. Kan kita ketahui bahwa ada perbedaan mazhab yang bagi wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran atau memegang saya mengambil hilaf ulama yang kesehari-hariannya itu mengambil ulama yang melarang untuk membaca Al-Quran di saat haid. Tetapi pada saat Ramadan saya ingin mengambil yang membolehkan karena ingin mengejar pahalanya, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Nah. Mohon pencerahan. Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ketika kita berpendapat dengan satu madhab, kita ikutin madhab tersebut. Jadi kita harus pegang itu madhab. Ketika kita berubah, bukan karena kita melihat pendapat yang lain lebih kuat, maka nggak boleh kita meninggalkan madhab tersebut. Kita berpindah madhab ini karena ini bulan Ramadan, anak mau ngaji nih di bulan Ramadan, anak ingin berharap pahala. Soalnya kalau anak nggak ngaji, anak kehilangan pahala. Padahal anti berpendapat haramnya membaca Quran bagi orang yang sedang haid. Artinya seorang yang berpendapat wanita yang sedang datang bulan tidak boleh membaca Al-Quran Karim. Berarti ketika perempuan itu membaca Al-Quran Karim, dia berdosa. Sekarang gimana di bulan Ramadan? Dosa itu anti ganti jadi pahala. Tadi disebutkan ingin berharap pahala, mencari pahala di bulan Ramadan. Maka berpindah madhab dalam kondisi seperti ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau berpindah madhab karena dia melihat memang pendapat yang ini lebih kuat, dia lebih kuat, dia mungkin berusaha untuk mengkajinya, melihat. Karena sekarang alhamdulillah mungkin sarana untuk mengkaji lebih mudah bagi orang, kitab-kitab ada, penjelasan para ulama mungkin bisa disimak, sehingga dia berpindah madhab itu karena memang dalilnya lebih kuat, maka silahkan. Jadi bukan karena fadilah amalan tersebut, karena mau Ramadan, mau di luar Ramadan, pendapat itu tetap mengharamkan. Dan tidak ada darurat dalam kondisi seperti ini. Hadza wallahu a'lam bishawab, ya. Walaupun Anda lihat pendapat yang membolehkan membaca Al-Quran buat orang yang
haid atau nifas itu lebih kuat, tapi tetap dia dilarang untuk menyentuh mushaf. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum azan. Ustaz. Oh yakin. Saya boleh tanya satu pertanyaan lagi, Pak Ustadz? Maksudnya pertanyaan pertama saya soal puasa, Pak Ustadz. Ada orang-orang yang berpuasa karena bulan Ramadan, diartikan tidak makan, tidak minum. Sedangkan orang-orang itu misalnya tidak mengerjakan hal-hal yang sebetulnya sehari-hari juga kita kerjakan, tapi mungkin pada bulan Ramadan ada tambahannya, misalnya membaca Al-Quran, sholat tarawih, dan lain-lain. Nah, orang-orang itu tidak mengerjakan, hanya puasa hanya tidak makan, tidak minum, tapi selebihnya mengerjakan hal-hal yang biasa. Apakah untuk orang, atau apakah menjalankan puasa begitu boleh dikategorikan sebagai tidak berpuasa sama sekali, Pak Ustadz? Terima kasih. Afwan, dia ini hanya menahan makan dan minum dari fajar terbit sampai matahari terbenam, tapi dia sholat tetap kan? Tidak, ya, sholatnya bolong-bolong, banyak bolong. Jadi sholat 5 waktu tidak. Dia sholat yang 5 waktu enggak? Enggak juga, Pak Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Begini jemaah, kita tahu ibadah Ramadan ini disyariatkan bukan hanya untuk meninggalkan makan dan minum. Tadi kita sudah bicarakan agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mengontrol emosi kita, mengontrol nafsu kita, agar kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa antum makan? Karena Allah suruh makan. Kenapa antum tidak makan? Karena dilarang makan. Namun ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya karena suasananya semua orang pada nggak makan, nggak minum, maka dia ikut-ikutan nggak makan, nggak minum. Rasul SAW mengatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali yang dia dapatkan itu lapar dan haus. Karena yang haram dia lakukan di bulan Ramadan. Kalau bicara sholat ini rukun Islam yang kedua. Yang orang meninggalkan sholat itu diragukan keislamannya. Bahkan sebagian ulama menggugurkan keislaman dia. Maka kalau ada orang berpuasa namun dia tidak sholat, wallahu alam bissawab, mungkin dia puasanya bukan lillahi ta'ala. Nabi SAW mengatakan, "Man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia beriman. Kenapa antum puasa? Ini perintah Allah Azza wa Jalla. Ini keimanan. Kalau dia melaksanakan karena keimanan, insya Allah dia akan sholat. Karena dia juga akan mengatakan, ana beriman, ini perintah Allah Azza wa Jalla. Wahtisaban, dan dia melaksanakan itu berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang masa lalu. Tapi kalau dia berpuasa bukan karena iman, bukan karena berharap pahala, ya nggak ada manfaatnya buat dia. Maka sekali lagi, perintah-perintah Allah itu tes ujian buat kita agar tampak siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman atau ikut-ikutan saja tapi dia tidak dengan tulus beriman. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah, ana mohon maaf ya karena di sini udah masuk waktu maghrib. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan teman-teman yang di Swiss, yang di Jerman, yang di Eropa khususnya yang dalam kondisi benar-benar parah ya, semuanya dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Bala ini diangkat dari seluruh muka bumi ini dan kita kembali kepada Islam, kepada keselamatan yang Allah berikan dengan semangat yang lebih baru. Intinya setelah COVID-19 kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ballighna Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.